Shalom teman-teman semua. Shalom. Sekali lagi, shalom teman-teman semua. Shalom. Selamat malam, selamat mengikuti ibadah online kita. Kita percaya kita pada malam hari ini bersama-sama mengikuti ibadah dengan baik. Begitu juga kami di sini. Kami berharap teman-teman merasakan hadirat Tuhan. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi yakin dan percayalah, kasih Tuhan tidak pernah ada jarak buat kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa sebelum memulai ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami hadir Tuhan, kami datang Tuhan untuk beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami terpisah oleh jarak Tuhan, namun kasih-Mu Tuhan tetap ada Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga nanti kami mengakhirinya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, baik kami yang di sini maupun yang di rumah Tuhan Yesus, sama-sama merasakan lawatan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, lawatan-Mu ya Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Baik teman-teman, mari kita sembah Dia, mari undang hadirat-Nya. Karena kita tahu kita ada saat hari ini bukan karena kekuatan kita, melainkan berkat kemurahan Tuhan. Mari angkat lagu yang berkata berkat kemuliaan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Mari kita lagu seperti rusa yang halus. Haleluya Yesus, Engkau baik. Seperti rusa yang halus, ku aliran sungaimu.
dikasihi Tuhan, senang sekali sore hari ini kita bisa dapat berjumpa kembali untuk kita bisa bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang kasih orang tua terhadap anaknya. Saudara, mungkin selama ini kita tidak pernah menyadari bahwa di dalam hidup kita setiap orang sudah diberi rahmat istimewa oleh Tuhan. Rahmat istimewa ini tidak bisa dibeli dengan uang atau tidak bisa ditukar dengan materi seberapapun banyaknya. Nama rahmat istimewa ini adalah orang tua. Bukan merupakan suatu rahasia lagi buat seorang anak. Orang tua itu adalah merupakan satu kebanggaannya. Orang tua adalah merupakan superhero-nya. Karena sejak anak dilahirkan ke dalam dunia ini, orang tualah yang merawatnya, yang mendidiknya, yang membesarkannya dengan penuh cinta kasih. Orang tua jugalah yang membantu dan membimbing anak-anaknya selama proses bertumbuh dan hidup di dunia. Oleh karena itu, sudah selayaknya lah kita sebagai seorang anak, kita menyayangi dan mengasihi orang tua kita apapun situasi dan kondisinya. Kalau tadi buat seorang anak, orang tua adalah merupakan satu kebanggaannya. Begitu pula buat orang tua, anak adalah merupakan suatu anugerah yang terindah yang Tuhan berikan kepada mereka. Anak adalah harapannya, anak adalah juga merupakan satu kebanggaannya. Oleh karena itu seringkali kita melihat bahwa orang tua selalu berusaha memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, karena dia ingin anak-anaknya itu dapat hidup lebih baik lagi, dapat hidup berhasil dan sukses. Saudara, hari ini kita akan melihat kisah orang tua yang begitu luar biasa buat anak-anaknya. Kisah ini adalah kisah yang benar-benar terjadi. Yang pertama adalah kisah seorang ayah yang begitu luar biasa telah menyelamatkan anaknya. Kisah ini terjadi di negeri Armenia, yaitu tahun 1998 ketika terjadi gempa bumi yang menewaskan 50.000 orang meninggal, 500.000 orang luka-luka parah. Sebelum terjadi gempa bumi itu ada sebuah kejadian, saudara. Jadi ada seorang ayah, dia mengantar anaknya pergi ke sekolah. Ketika sampai di sekolah, jadi anak ini masih SD. Ketika sampai di sekolah, lalu ayahnya melambaikan tangan kepada anaknya, I love you anakku. Anaknya juga bilang, aku mengasihimu ayah. Kemudian anaknya masuk sekolah dan ayahnya pun melanjutkan perjalanannya menuju ke kantornya. Ketika ayah tersebut hampir sampai tiba di tempat kantornya, dia merasa ada yang aneh. Dia melihat kok jalanan retak, kemudian mobilnya juga agak oleng. Nah, kemudian dia mendengar berita bahwa baru saja terjadi gempa bumi di daerah lokasi tempat anaknya sekolah. Tanpa berpikir panjang lagi, sang ayah tersebut, dia memutar balik mobilnya, dia langsung pergi menuju ke tempat sekolahan anaknya itu. Dan saudara, di tengah perjalanan dia melihat gedung-gedung yang tadinya tinggi, megah, ternyata semuanya sudah pada runtuh. Dan ketika dia sampai di sekolahan anaknya itu, dia melihat gedung tempat anaknya sekolah sudah rata, saudara, sudah runtuh. Ayah itu menangis dan kemudian dia segera meninggalkan mobilnya, dia berlari menuju ke lokasi tempat anaknya bersekolah. Dia mencari di mana kelas anaknya itu. Kemudian ketika dia menemukan lokasi tempat kelas anaknya itu, dia mulai menggali dan menggali tiada henti. Orang-orang yang di sekitar situ melihatnya dan berkata, Pak, apa nggak lebih baik kita menunggu tim emergency datang untuk menyingkirkan dan menggali puing-puing yang ada sekitar sini? Tetapi ayah itu tidak menghiraukannya, karena hanya satu yang ada dalam pikirannya, yaitu bagaimana dia secepatnya menyelamatkan anaknya. Dia percaya bahwa anaknya itu masih ada dan masih menunggu, istilahnya menunggu ayahnya datang untuk menyelamatkannya.
Kemudian saudara, dia kembali menggali 24 jam dia menggali tiada henti. Sehingga orang-orang yang di sekitar situ juga merasa iba. Mereka memberikan makanan kepada sang ayah ini. Tapi sang ayah ini tidak mau makan. Dia terus saudara, terus menggali dan menggali. Hingga 36 jam berlalu, dia menemukan ada sebuah batu besar. Dan dia mendengar ada suara lirih, teriakan minta tolong. Dia panggil orang-orang yang ada di sekitar situ. Kemudian batu itu disingkirkan. Dan dia melihat saudara, di situ ada 13 anak yang terluka parah, tapi mereka masih hidup. Dan salah satu diantaranya adalah anaknya. Kemudian anak-anak tersebut dievakuasi ke rumah sakit. Dan sang ayah tersebut begitu melihat anaknya, dia peluk anaknya. Dan anaknya juga begitu melihat ayahnya, dia peluk ayahnya. Ayahnya bersyukur kalau anaknya itu masih selamat. Itulah saudara yang kekasih, pengorbanan seorang ayah yang begitu luar biasa. Dia berusaha untuk menyelamatkan anaknya yang telah mengalami gempa bumi. Saudara yang kekasih, kisah yang kedua yaitu seorang ibu yang menyelamatkan anaknya juga dari cengkraman buaya. Kisah ini terjadi di Jambi. Ada seorang anak umur 11 tahun bernama Yadi, dan dia ingin mengambil air di belakang rumahnya. Di belakang rumahnya itu sungai atau rawa-rawa ya saudara. Nah, pada waktu itu karena keadaan gelap, si Yadi ini pergi ke sungai, keadaan gelap, dia tidak memperhatikan sekelilingnya. Dia tidak tahu kalau ada satu makhluk yang tengah memperhatikannya, yaitu seekor buaya. Ketika dia mulai mengambil air pakai ember, buaya tersebut kemudian menangkap Yadi, langsung memangsanya dan kena tangannya saudara. Tangan Yadi tersebut diterkam, lalu Yadi tersebut digeret ke dalam air. Nah, Yadi itu meronta dan dia berteriak minta tolong. Buaya tersebut menyeret Yadi sejauh sekitar 15 meter. Sang ibu ketika mendengar teriakan dari Yadi ini, dia dari rumah, dia berlari ke belakang, langsung dia berlari ke sungai dan dia melihat anaknya itu lagi diseret sama buaya. Tanpa pikir panjang lagi, sang ibu tersebut dia terjun ke sungai, dia berenang, dia istilahnya paranin itu buaya, dia rebut kembali Yadi anaknya. Saudara, kemudian buaya itu mendapatkan perlawanan dari sang ibu ini, akhirnya dia melepaskan Yadi. Kemudian Yadi ini dibawa ibunya ke sungai. Walaupun Yadi ini luka-luka cukup parah saudara, tapi sang ibu ini merasa bersyukur karena dia bisa menyelamatkan anaknya. Kemudian anak dan ibu ini dibawa ke rumah sakit sama tetangga-tetangganya. Keesokan harinya ada seorang reporter, mereka bertanya kepada sang ibu ini. Mereka bilang, "Ibu, ketika ibu menyelamatkan anak ibu, apakah ibu tidak berpikir kalau kan ibu kemarin langsung terjun ke dalam sungai untuk menyelamatkan anak ibu? Nah, apakah ibu tidak berpikir kalau nantinya ada buaya lain yang akan memangsa ibu?" Kemudian sang ibu ini menjawab, "Saya tidak berpikir ke sana. Yang ada dalam pikiran saya hanyalah bagaimana saya menyelamatkan anak saya." Nah, saudara yang kekasih, itulah orang tua kita. Mereka banyak berkorban buat kita. Masih banyak kisah-kisah lainnya yang menggambarkan tentang pengorbanan orang tua terhadap kita. Saudara, syukurilah pengorbanannya. Hargailah pengorbanannya dengan jalan kita membalas kasihnya, mengasihinya dengan hati yang tulus, menghormatinya seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 1-3. Mari kita baca bersama-sama. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Demikian saudara kekasih mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Semoga ini semua menjadi berkat buat kita bersama. Saudara, mari kita sayangi orang tua kita. Amin.
Hi guys, welcome back to The One News Today. Terima kasih kepada hambanya Ibu Rifka atas kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk teman-teman yang sudah melayani maupun yang menonton, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayanan Sabtu depan sebagai berikut. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Hai teman-teman, saya perwakilan dari Dewan FC ingin mengingatkan bahwa setiap hari Minggu diadakan latihan pukul 5 sore di Riti Futsal. Bagi teman-teman yang ingin join, hubungi nomor di bawah ini. Teman-teman, yuk kita dukung The One Generation dengan cara kita belanja di The One Store. Bagi teman-teman yang ingin order, silahkan DM Instagram The One Store. Bagi yang belum follow, yuk kita follow sekarang. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya akan menyampaikan sebuah pengumuman. Mulai bulan September tahun 2020, The One Generation membuka kesempatan untuk seluruh keluarga besar The One Generation untuk menyalurkan berkatnya bagi pekerjaan Tuhan di The One Generation. Bagaimana caranya? Tentu dalam persembahan ucapan syukur yang akan kita galangkan hanya 1 kali dalam 1 bulan. Saya teringat dengan satu teks Alkitab yang berkata bahwa 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah senang sekali dengan orang-orang yang memberikan dengan sukacita. Mari berikan persembahan ucapan syukurmu yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya percaya bahwa ketika Tuhan disenangkan, maka berkat Tuhan akan turun dalam kehidupan saya dan teman-teman semua. Penyerahan persembahan akan dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, transfer melalui Dana, dan yang kedua, cash diberikan langsung kepada bendahara di setiap hari minggunya. Dalam 1 bulan ke depan ada beberapa minggu, dan siapkan persembahanmu bisa di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Jadi bagi teman-teman semua yang selama ini menikmati ibadah The One Generation, kami sangat membutuhkan dukungan terhadap kami untuk memberikan layanan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di The One Generation. Mari dukung. Saya percaya bahwa berkat Tuhan akan senantiasa menyertai teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai teman-teman, saya Forman. Saya Kevin. Kami dari tim Humas ingin menginformasikan Bahwa call center telah aktif kembali. dan saat ini call center menangani 3 aspek pelayanan. Yang pertama, layanan dukungan doa saat mengalami masalah atau sakit. Yang kedua, layanan permintaan nilai ujian sekolah. Yang ketiga, layanan informasi, program dan kegiatan The One Generation. Jadi teman-teman,
jangan ragu untuk menghubungi call center ya. Kami siap melayani teman-teman. Terima kasih. Thank you for watching. See you on the next video. God bless. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita angkat lagu pujian yang berkata, segala pujian syukur bagimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan yang permai yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.